Iya, Silakan, Pak. iya. Terima kasih, Bapak. Sama-sama, Jadi, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya adalah ceramah agama yang akan dibawakan oleh Ustadz Rizal Al-Hasani. Beliau ini background-nya adalah seorang accounting, tapi saya kurang tahu bagaimana kok akhirnya itu bisa berkecimpung di dalam pemahaman Quran dan bahasa Arab, ya, dan bisa menemukan metode Al-Hasani ini, Pak. Banyak sekali video Bapak yang ada di YouTube, yang di-upload, saya lihatnya dari ISDN Studio, Pak, dalam islam.net, banyak sekali itu gramatikalnya. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan, Pak, biar supaya jamaah Syiar Montreal dan Toronto bisa lebih mengetahui, Bapak, daripada cuma dari YouTube. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yasanna Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama, mari kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semuanya. Tanpa nikmat Allah, tanpa rahmat Allah, mustahil kita ada sekarang bertemu di sini. Di Zoom yang sama-sama kita banggakan ini, Syiar Montreal Indonesia Muslim. Saya terus terang membaca Indonesia Muslim, agak tergugah saya. Di tengah-tengah negara yang begitu ada, katakanlah, yang fobia dan segala macam, di negara barat sana yang tidak apa, tapi Bapak mau menunjukkan nama Indonesia Muslim. Saya Muslim. Tidak semua orang berani mengatakan sekarang saya Muslim. Bahkan di Indonesia pun takut orang mengatakan saya Muslim. Kenapa? Karena mungkin dampaknya negatif kepada dia. Tapi Bapak di tengah-tengah negara yang adidaya, Bapak mengatakan Syiar Montreal Indonesia Muslim. Bagi saya itu sangat luar biasa, bukan hal yang biasa. Jadi Bapak bisa, mudah-mudahan bisa istiqomah di sini, dan merupakan sebuah kebanggaan bagi kami di Indonesia bahwa ada saudara kami di sana yang berani mengatakan dirinya saya Muslim. Sementara saudara-saudara saya yang di Indonesia banyak menyembunyikan kemusliman dia. Pada saat kita ajak dia ngomong tentang Al-Quran, jangan dulu. Saya kan begini, saya kan begitu, macam-macam. Alhamdulillah, sekali lagi, kebanggaan saya yang tak bisa saya sembunyikan kepada Bapak semua yang di sini. Bukan saya buat-buat, itu otomatis saja. Terjadi seperti air mengalir. Pertahankan itu terus. Nah, tadi Bapak nanyakan seorang akuntan. Saya memang seorang akuntan, Pak, yang punya nomor register D6124. Jakarta di Indonesia kan pakai nomor register, Pak. Saya tamat akuntan tahun 87 di UNAN, Fakultas Ekonomi Universitas Menaras Padang. Nah, saya punya kiblat Amerika dulu. Akuntan itu dari Amerika, Pak. Saya dulu betul-betul salut dengan negara Amerika sana. Wah, akuntannya di situ. Dalam perjalanan waktu, mungkin Allah mengendaki lain, terjadi sesuatu pada diri saya. Ternyata gelar yang kita kumpulkan, harta yang kita kumpulkan, jabatan yang kita kumpulkan, ada saatnya titik klimaks nggak berguna sama sekali, nggak ada manfaat sama sekali. Saya pernah menemukan satu saat, ternyata itu nggak ada manfaatnya sama sekali. Itu sangat privasi sekali sifatnya. Akhirnya saya coba bertanya pada diri saya, dari mana dan hendak kemana saya? Nah, di sana saya mencari jati diri, ternyata saya menemukan Al-Quran di situ. Bahwa kita ada dalam Al-Quran. Saya temukan surat Al-Fatihah, saya baca Al-Fatihah, dan saya baca surat Az-Zariyat 56, ternyata visi dan misi manusia itu adalah wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia itu untuk menyembahku. Nah, di situ baru tersentak saya. Ternyata tujuan saya hidup di bumi ini bukan untuk berhura-hura,
Bukan bangga dengan akuntan. Dulu akuntan masih langka, Pak. Bukan dengan akuntan. Ternyata Allah punya misi lain. Saya penting diri, akhirnya saya ambil pensiun dini, Pak, resign dari tugas saya di kantor. Saya dulu dari kantor BUMN yang cukup besar. Akhirnya saya pensiun dini dan total dalam Al-Quran. Itu pada malam itu saya merenung, saya ambil seluruh gaji saya remuk seluruh gaji saya tendang. Hari ini saya nggak mau lagi digaji oleh manusia. Dan saya mohon padamu, ya Allah, engkau lah menggaji saya, terserah engkau. Pada saat struk gaji manusia, struk gaji, ada angka puluhan juta, saya nggak butuh itu lagi. Saya butuh gaji dari engkau, ya Allah, silahkan. Saat itu saya dalam 1 sen pun kau gaji, kau salah, ya Allah. Yang penting engkau yang suruh gajiku. Aku nggak ingin lagi digaji oleh manusia, karena gaji manusia itu nggak ada banyak hal yang sekarang terserah engkau, ya Allah. Saya remuk seluruh gaji saya, dan jumlahnya mungkin puluhan juta, saya tendang dia. Pagi saya pergi ke kantor, resign. Dan saya siap itu total dalam Al-Quran. Nggak mau, makanya bilang total, nggak mau setengah-setengah. Jadi saya pensiun dini sebelum kurang lebih 2 tahun sebelum masa kerja saya berakhir. Saya dulu mungkin kalau di sini kepala distrik, kepala kantor saya dulu, Pak, di satu perusahaan BUMN yang cukup besar, menguasai provinsi saya. Jadi total dalam Quran saya itu, tetapi tidak mulus langkahnya. Seorang akuntan kok bisa menerima Quran? Nggak ada itu. Banyak tantangan dan rintangan saya. Tapi dengan tetap berjalan, saya yakin bahwa Quran itu mudah. Modal saya modal dengkul. Cuman tahu satu ayat, langsung terjun total. Karena saya yakin Al-Quran itu mudah. Tapi saya belum menemukan cara. Kenapa mudah? Ternyata ada ayat yang dibaca oleh Nanda kita tadi, mungkin Cucunda Ulfa Ilyas. Bismillahirrahmanirrahim. Walakat yasanna Al-Qur'ana li-dzikri fahal min mudzakir. Dan sungguh-sungguh. Nah, kalau boleh izin saya, Pak, saya tuliskan ya, Pak, ya. Biar lebih penekanannya. Saya izin menulis. Saya coba zoom dulu, Pak, ya. Saya coba pin saya. Itu betul-betul mudah. Walakat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakat. Itu penegasan. Kalau bahasa Inggrisnya nggak tahu nih. Betul. Walakat yasarna. Quran. Walakat yasarna. Qur'ana. Lizikri. Fahal min mudzakir. Betul. Dan sungguh-sungguh. Nah, ini kata-kata lakat. Bahasa Inggrisnya benar-benar. So. Ini 2 kali. La, sungguh-sungguh. Kat, sungguh-sungguh. Dan sungguh-sungguh. Betul-betul. Penekanan 2 kali. Artinya apa itu? Betul-betul mudah. Tidak mungkin sebuah SOP susah. Nanti tadi Pak Nur akan bekerja di kantor itu. Tidak mungkin sebuah SOP susah. Dan sungguh-sungguh. Kami yasarna, kami telah memudahkan. Ini Allah yang berkata. Kami telah memudahkan apa itu? Al-Quran. Sungguh-sungguh. Dan sungguh-sungguh kami telah memudahkan Al-Quran lizikri. Untuk dipelajari, untuk ditadaburi, untuk diamalkan, untuk dihafal, mudah. Cuman mudahnya apa kata Allah? Fahal min mudzakir. Maka ada yang mau enggak kata Allah. Saya menterjemahkan, mau enggak kalian? Modalnya cuma mau enggak? Mau enggak? Kalau mau mudah. Jadi enggak susah Al-Quran itu. Nah, nanti kita buktikan secara empiris di mana mudah Al-Quran itu. Nah, di sini pada surah Al-Qamar ayat 1 sampai 55. Nah, ayat 1 sampai 55 bicara tentang Al-Quran mudah dan 6 kaum. 6 kaum yang dihukum oleh Allah. Siapa pertama? Kaum Nabi Nuh, kafir Quraisy. Kafir Quraisy bagaimana Allah menghukumnya dia? Dia abadikan dalam surat Al-Quran Al-Lahab. Tabbat syada abi lahabi wa tab. Ma'aghna anhu maluhu wa makasab. Itu celakalah Abu Lahab. Itu perwakilan Quraisy yang diabadikan dalam Al-Quran oleh Allah. Dihukum dia. Yang kedua siapa? Umat Nabi Nuh. Umat Nabi Nuh dihukum dengan apa?
dengan banjir badangnya itu. Bapak tahu bagaimana kejadian zaman umat Nabi Nuh. Nah, cerita di sini. Kemudian sama lagi kaum Ad. Kaum Ad, Bapak tahu hukumnya kemana? Diputing beliungkan, diterbangkan di dengan angin puting beliung sampai ratusan meter, Pak. Seputing-puting beliungnya angin sekarang, belum pernah saya dengar mengapa, Pak. Di Toronto ada itu kan, di Kanada ada angin apa namanya itu? Nggak pernah. Tornado. Ah? Tornado. Tornado. Pernah nggak menterbangkan manusia anginnya? Tidak, Pak. Nggak pernah. Ini ada, Pak. Diterbangkan Allah. Saking Allah murka, dia terbang sampai ratusan meter. Lalu kepala ke bawah. Pecah. Nah, kemudian yang keempat, kaum Samud. Samud, hukuman Allah. Kemudian yang kelima, kaum Lut, kaum LGBT. Kaum Nabi Lut, kaumnya bersifat LGBT. Kemudian yang keenam, Fir'aun. Fir'aun. Inilah 6 kaum yang Allah hukum barengan dalam surat Al-Qamar. Mestinya walakat yasarna Quran dan zikri fahal mudakir, dan sungguh-sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Mestinya surat Ar-Rahman alam Al-Quran. Fabi ayya alai rabbikum tukadiban. Walakat yasarna Quran dan zikri fahal mudakir. Mungkin di situ tempatnya yang lebih lembut. Tapi kenapa kok dia 6 kaum ini tempatnya, Pak? Ibaratnya, Pak, permainan brutal nih, pertandingan tinju Mike Tyson lawan Oliver, tapi kok iklannya iklan madu, iklan yang nyaman-nyaman, atau iklan pakai pakaian yang disenangi ibu-ibu, kan nggak nyambung, Mbak. Mestinya nggak nyambung kan? Mestinya kan kalau main bola iklannya apa? Rokok, yang cocok ya. Nah, ini juga gitu. Sepertinya nggak nyambung, Pak. Berita tentang dihukumnya 6 kaum oleh Allah, lalu muncul walakat yasana Quran al-zikri fahal mudakir. Apa makna yang tersirat di situ? Kalau kita mengatakan Al-Quran itu susah, oh hati-hati, 6 kaum ini hukum. Artinya apa? Kalau kita katakan Al-Quran susah, siap-siap dari 6 kaum ini. Mau kita? Nggak mau. Jadi tetap kita kata mudah. Ukurannya apa? Bukan ukurannya kita, ukurannya Allah. Allah katakan mudah, ya mudah. Kesampingkan kemampuan kita dalam memahami Quran. Kesampingkan jauh-jauh. Taruh di nomor 400 triliun belakang. Karena kita taruh tempat kamu di tempat kedua, tempat ketiga, tempat keempat. Bukan. Di tempat 400 triliun belakang. Nggak ada apa-apanya kemampuan kita dibandingkan dengan statement Allah. Kita baca Quran. Walaqad yasarna Quran al-zikri fahal mudakir. Kita baca, nggak mampu kita. Oh susah. Kenapa susah? Bahasa Arab, kan bukan bahasa saya. Tunggu dulu. Kalau itu ukurannya nggak akan ada orang yang paham. Oh kan saya bukan orang pondok, jangan dulu. Tetap katakan mudah. Walaupun kita belum paham, tetap katakan mudah. Masalah kita paham, taruh nomor 400 triliun, 415 miliar, sekian ratus juta belakang. Taruh. Tempatkan di tempat-tempat yang nggak ada gunanya. Ukuran kita Allah. Logika saya, peci, Pak. Peci kita pakai sempit. Pak Sigit pakai peci sempit. Nah, langsung Pak Sigit pegang peci. Ya. Pegang peci sempit, Pak. Kalau sempit peci Bapak, yang salah kepala apa peci, Pak? Saya tanya Bapak dulu. Pecinya, Pak. Hah? Pecinya, Atau Pak. sempit peci, kepala dipotong. Aduh. Jangan, Pak. Pecinya aja, Pak. Mahal peci ini. Yang salah kepala, potong kepala dikit, masuk, udah berdarah, kepala kita udah mengecil, kepala pasang peci. Oh, alhamdulillah. Muat. Boleh gitu, Pak? Jangan, Pak. Pecinya aja, Pak. Peci ganti. Jadi kalau kita baca Quran, kita nggak paham, kata Quran mudah. Kita katakan salah. Yang salah siapa tuh, Pak? Kita apa Quran yang salah, Pak? Kitanya, Pak. Kalau kita sepakat seperti itu, kita yang salah, berarti kita yang memperbaiki diri. Jangan pula dibaca Quran, nggak paham kita, mentang-mentang kita S3, nggak baca Quran, pantas ya nggak paham. Kan orang pondok, biar orang pondok jawab, tunggu dulu. Allah ancam dengan 6 kaum ini. Artinya apa? Kalau kamu mengatakan susah, ingat 6 kaum ini yang mengatakan susah, itu aku hukum kamu. Jadi kita bagaimana? Katakan mudah. Masalah bisa nggak bisa belakangan. Saya pernah diserang oleh orang, Pak. Kamu enak-enak aja mengatakan mudah. Coba terangkan ini, saya baca, nggak paham. Saya bodoh, saya bilang, saya belajar. Gitu aja kok repot, saya bilang kan. Jadi kalau saya ditanya orang, ini Pak, ini, jika saya Pak, Al-Quran itu mudah. 4 kali, saya bawa kemana-mana. Al-Quran mudah, Al-Quran itu mudah, Al-Quran itu mudah, Al-Quran itu mudah. Kemana aja pergi? 4 kali. Karena 4 kali di surah Al-Qamar 17, 22, 32, 40.
Sekalipun depan Pak Kiai, Al-Quran mudah. Kalau Pak Kiai, kamu enak aja katakan mudah. Coba. Saya bilang kalau saya nggak paham, saya belajar Pak Kiai. Ya, Al-Quran kamu mudah. Jangan ukurannya saya. Kalau ukuran saya nanti, orang per orang ukurannya nanti nggak pernah susah, nggak pernah mudah. Susah terus. Bagaimana dengan orang Baduy? Bagaimana dengan orang-orang Asmat? Kalau dikatakan ukuran manusia. Jadi ukurannya Allah. Kita satu ukuran semuanya. Bahwa yang mengatakan mudah itu Allah. Maka saya katakan mudah. Saya pernah beberapa kali, coba terima ini. Saya nggak bisa deh, saya bodoh. Belajar saya lagi. Kalau ada yang mengatakan Quran susah, hati-hati beli Quran, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Saya hanya bilang, kasihan deh. Segini hari, masih mengatakan Quran susah, kasihan deh. Itu aja. Kalau dia punya mazhab Al-Quran susah, silakan. Anda punya mazhab Al-Quran susah, silakan. Saya punya mazhab Al-Quran mudah. Itu aja. Nggak repot kan Pak Sigit? Ya. Nggak kan? Kita ingin sharing ilmunya. Gimana supaya membuat mudah itu, Pak? Ya memang dia mudah. Oke, sekarang mudah. Nah, pertama mudah empiris. Secara gramatikal dia mudah. Sekarang Bapak udah paham bahwa kita tidak boleh mengatakan Al-Quran susah. Kalau kita katakan Al-Quran susah, 6 kaum siap bergabung dengan kita. Bapak mau gabung dengan kaum Nabi Nuh? Nanti dikubur, di Umayyad gabung dengan kaum Nabi Nuh, mau Pak Sigit? Insya Allah, Pak. Mau bergabung dengan kaum Nabi Nuh? Enggak, Pak. Enggak. Nah. Saya ikut jalan yang Quran itu mudah itu loh, Pak. Ibu anak mau bergabung dengan kaum apa namanya, kaum Samud? Ya. Jangan, Pak. Jangan, Pak. Jangan. Pak Hilmi mau bergabung dengan kaum Lut? Tidak, Pak Ustadz. Kalau tidak, katakan Al-Quran itu mudah. Mulai dari ini katakan Al-Quran itu mudah. Masalah bisa atau bisa taruh nomor 415 triliun. Nomor sekian. Ya. Nggak ada 400 triliun, Pak ya? Hah? Nomor 400 triliun, saya ingat, Pak. Ya. Taruh paling belakang. APBN. Jangan taruh di nomor 1, nomor 2. Taruh paling belakang. Bapak lu abaikan kemampuan kita. Abaikan kemampuan kita untuk mengatakan Al-Quran itu mudah. Abaikan. Jangan jadikan diri kita ukurannya. Jadikan Allah ukurannya. Sepakat kita semuanya? Sepakat, Pak. Mulai sekarang katakan. Sepakat, Ustaz. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin. Sekarang, amin. Secara empiris, di mana letak mudahnya? Satu. Nah, saya bandingkan Bapak bahasa Inggris. Saya banding bahasa Inggris. Bahasa Inggris rumet, pasang di TOEFL dulu. Mumet. Bahasa tensisnya 16 tensis. Al-Quran mudah satu. Al-Quran itu mudah, pertama, kemudahan Quran itu akar katanya, kata dasarnya selalu 3 huruf. Yang tidak ada orang lain, selalu 3 huruf. Bapak boleh, Bapak di Inggris, di Kanada, di Toronto, di mana silakan. Selalu 3 huruf. Bahasa Indonesia, saya bandingkan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Al-Quran. Bahasa Indonesia, diam. Diam berapa huruf, akar kata dasar. Diam, 4. Makan 5 huruf, 4 ya, makan, diam 4, makan 5, keluar, ini kata dasar ya Pak, berapa huruf, keluar 6, tinggal 7. Bahasa Indonesia tidak punya standar dalam menentukan akar kata. Jadi begitu aja bahasa Indonesia. Sekarang kita lihat bahasa Inggris. Bahasa Inggris, go. Berapa huruf tuh? 2. Oke. Run. 3. Play. 4. Write. 5. Ada nggak standar bahasa Inggris jumlah hurufnya? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa manapun di dunia nggak ada standar bahasa. Bahasa Jepang malah ada yang 20 kata, 20 huruf akar katanya. Pusing kan? Maka kemarin saya nonton TV itu di apa sana, ada nama orang 1000 huruf. Gimana ngapain 1000 huruf gitu? Di juta ada satu tempat yang jumlah nama itu sampai 99 huruf. Nah, sekarang apakah begini aturan dalam membentuk kata-kata dasar akar-kata? Enggak, Pak. Enggak begini. Ini bahasa saya ini amburadul, gaya bahasa kayak ini. Nah, aturan gimana? Ini ada kemudahan pertama. Arti huruf, karena kataba. Itu menyumbangkan sebuah kejadian cukup 3 huruf. Kataba. Safaka. Safaka.
Apa lagi? Raja. Balaka. Apa lagi? Bapak tahu? Mana? Zahaba. Itulah kemudahan Quran pertama. Akar kata selalu 3 huruf. Yang tidak dipunya oleh bahasa manapun di seantero jagat raya ini. Saya mengatakan Bapak udah orang globalisasi, di dunia manapun nggak ada yang saya cantik ini akar kata. Khalaqa, mana'a, daraba, safaka, kataba, jalasa, nafaka, wakaya, semuanya 3 huruf. Nah, saya tanya Bapak sudah melalang buana. Ada nggak bahasa di muka bumi ini yang 3 huruf akar katanya? Kata dasarnya, tadi diam, makan, keluar, tinggal, go, run, play, berbeda hurufnya. Ada nggak bahasa yang Bapak temukan di sini? Yang Bapak udah keliling-keliling dunia nih, saya tanya Pak Sigit boleh, Pak Heri boleh, Bu Ananti boleh. Tanya Bu Ananti, ada nggak Bu Ananti? Bahasa secanggih Al-Quran, sederhana, ada nggak? Tidak ada, Pak. Ya, siapa tahu ada. Ada nggak? Ada. Saya pernah ke Jerman, pernah ke Brasil. Nah, ada nggak kayak gini bahasa? Ada nggak? Tidak ada, Pak. Nggak ada. Jadi bahasa Al-Quran tuh mudahnya di situ, Pak. 3 huruf. Jadi pada saat kita baca Quran, lihat 3 hurufnya. Walaupun ya sama, 3 hurufnya. Ini huruf. Las, huruf, kat. Itu dihafal aja. Itu jumlahnya paling banyak 122. Ya starna, ya sara. Nah ini imbuhannya. Ini itu rumusnya. Ya starna. Al-Quran, qara'a. Lizikri, zakara. Itu 3 huruf semuanya. Mudakir, zakara. Is simple. 3 huruf. Jadi bagaimana kita menemukan 3 hurufnya itu? Pertama situ. Jadi itu empiris sekali, bisa dibuktikan langsung ke tekna. Bukan mudah kata oh ini mudah nih, pokoknya fanatik, pokoknya mudah aja. Di mana mudah nggak tahu. Enggak, ada bisa dibuktikan. 3 huruf. Jadi pada saat kita tahu akar kata 3 huruf, jadi pocket langsung. Razaka, safaka, mana'a, jalasa, nazara, sya'ara, salaha, semua jadi pocket. 3 huruf itu. It's very easy. Nah, 3 huruf itu yang pertama, mudahnya. Mudah yang kedua mudah. Dia diulang-ulang. Diulang-ulang macam-macam, Pak. Ada hurufnya diulang. Ya ayyuhallazina amanu. Berapa kali Bapak nemukan ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu. Berapa kali Bapak temukan? Itu mudahnya diulang-ulang. Itu bentuknya teks diulang. Ada bentuk yang diulang itu polanya. Wajah laku lazina amanu qalu amanah. Wajah khalau. Laku dan khalau sama pola. Kalimatnya berbeda tapi polanya sama. Ya kalau kita misalnya bahasa Indonesia nggak ada Pak, karena saya sulit mencontohkan bahasa Indonesia. Saya makan tadi pagi, saya makan nasi dengan enak dan saya minum dengan tenang. Nah, dengan enak dengan tenang itu setara bahasanya. Diulang seperti itu. Jadi vocab kita. Jadi pertama diulang 3 huruf, yang kedua diulang-ulang betul-betul diulangnya itu secara pola-pola. Kemudian yang ketiga dia mudah juga dan ini tidak ada dalam bahasa manapun. Akar kata kemasukan pelaku. Kalau kita kan kalau bahasa Indonesia saya makan, saya dulu. Saya makan. Kamu makan. Saya makan, kamu makan, dia makan. Kata makan berubah nggak, Pak Heri? Bahasa Indonesia nih. Nggak pernah berubah, Pak. Nggak berubah ya, Pak Heri? Nggak berubah. Kalau bahasa Inggris, mungkin berubah pada saat pelaku orang ketiga tunggal, he dan she. Ada perubahan tambah S di belakang, kan? Nah, jadi orang bahasa Inggris bisa membedakan pelakunya he dan she. Al-Quran nggak, Pak? Al-Quran semua berubah. Saya makan, nah, kalau andai saja bahasa Indonesia sama dengan Al-Quran, maka saya makan tu. Kamu makan ta. Dia makan. Nah, kalau mereka makanu. Mereka makanu. Kamu makan ta, saya makan tu. Jadi artinya Pak, pada saat dia buang kata saya, kata kamu, kata dia, kita tahu siapa yang makan. Makan tuh, berarti saya makan. Makan tak, engkau yang makan. Makanu, mereka yang makan. Tanpa menyebutkan subjek, di kata kerja sudah ada subjek. Nah, saya tanya lagi,
Ada nggak bahasa di dunia yang kata kerja kemasukan pelaku? Coba lihat. Saya Bapak Sigit sudah melalang buana ke Brazil, ke London, ke Inggris, Pak. Ada nggak? Tidak ada, Pak. Nggak ada. Nah, ini kelebihan Al-Quran dengan bahasa lain. Nah, saya melihat ini baru 3, ya. Terus saya ungkapkan banyak lagi, Pak. Pelakunya yang komplit. Nah, kalau ada perbedaan satu di antara yang lain, Pak, kira-kira kan ini kalau bisa kan kita secara homogen ya, misalnya di satu daerah ini penghasilannya padi semua daerah situ. Tiba-tiba ada daerah yang penghasilannya emas, kan luar biasa Pak. Beda satu. Nah bahasa di muka bumi gramatikalnya nggak berbeda Pak. Bahasa Inggris sama bahasa Jerman jauh-jauh beda. Bahasa Jerman dengan bahasa Belanda nggak jauh-jauh beda. Bahasa Belanda dengan bahasa apa nggak jauh beda. Dengan bahasa Prancis. Bahasa Mongol dengan bahasa apa nggak jauh beda. Dengan Cina, Korea, Hong Kong nggak jauh beda. Di Kanada dengan ini nggak jauh beda. Tapi kenapa kok bahasa Al-Quran itu berbeda sendirian dengan yang lain, Pak? Beda. Nggak akan ada kita temukan gramatikal Al-Quran di tempat lain. Makanya saya mengatakan, Pak, gramatikal Al-Quran itu bagaikan permata di atas tumpukan pasir. Statement saya seperti itu, Pak. Bahwa tata bahasa Al-Quran itu tidak bisa tertandingi oleh bahasa manapun. Maka itu satu bukti bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Berbeda sendiri kayak bahasanya. Bapak baca surah Al-Qamar, ra semua ujungnya nanti. Bapak baca surah Al-Kahfi, a semuanya. 110 ayat, nggak ada satupun yang u belakangnya, a semuanya. Nah, apakah ini bahasa manusia? Kalau kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad, dal itu cuma 4 ayat. Al-Qamar 55 ayat, Al-Kahfi 110 ayat, semua sama. Apakah ini buatan manusia? Nah, kita kembalikan ini buatan apa? Nah, saya seorang akuntan, pembuat SOP, standar operasional prosedur. Pada saat tahun 2000, tahun 99 dan 2000 awal, itu kita sibuk dengan ISO 2000. Membuat SOP. Dari perusahaan kita buat SOP. Nah, raw SOP itu apa? Mudah. Harus bisa diaplikasikan. Sebuah SOP tidak boleh tidak bisa diaplikasikan. Contoh SOP, katakan rumah sakit. Orang masuk unit gawat darurat. Apa yang diminta? Apa perlu minta KTP? Orang gawat darurat? Nggak perlu, Pak. Syarat masuk unit gawat darurat apa, Pak? Bawa nyawa aja. Tapi kalau masuk ke Bangsal, baru pakai KTP, pakai BPJS, pakai apa lagi? Pakai bayar dulu, lapor ke kasir dulu, lapor ini, pakai itu di Bangsal. Tapi kalau di unit gawat darurat apa? Cuman bawa nyawa aja. Sepanjang masih hidup, bisa ditangani. Tapi kalau udah mati, nggak bisa lagi. Nah, persyaratan nggak minta KTP, Pak. Apakah mungkin unit gawat darurat rumah sakit minta KTP? Minta KTP lalu minta jaminan? Enggak, Pak. Masuk gawat darurat, masuk obat dulu, belakangan urusan lain. Itu SOP. Dia mudah. Nah, menurut saya kita sudah SOP, sudah gawat darurat semua nih, Pak, untuk Al-Quran. Kita pintar dengan ilmu lain, tapi dengan Al-Quran kita masih jauh. Makanya kami tampil dan mengatakan bahwa Al-Quran itu mudah. Mudah-mudahan semua orang tercerahkan. Kami insya Allah sekarang komunitas kami Al-Sani sudah ribuan orang yang tersebar di mancanegara, termasuk Bu Nanti yang sekarang berada di Kanada, ada Bu Evi juga yang sudah di USA, ada di Australia, juga ada beberapa orang di Eropa sana. Jadi insya Allah kita sudah mendunia. Apalagi nanti bertambah lagi dengan Siam Montreal, Alhamdulillah, insya Allah kita akan buka kelas baru lagi nanti di bulan Oktober ini, kelas pagi. Nah, mungkin Bapak cocok pagi, malam kita pagi jam 8 sampai 10. Jam berapa di situ tuh ya? Malam biasa. Nah, mungkin malam di situ ya, insya Allah. Jadi sekali lagi Bapak, Al-Quran itu mudah. Al-Quran itu mudah, Al-Quran itu mudah, dan Al-Quran itu mudah sampai 4 kali Allah katakan. Al-Qamar 17, Al-Qamar 22, Al-Qamar 32, dan Al-Qamar 40. 4 kali Allah katakan penting berita itu, mudah. Jangan sampai kita mengatakan susah. Taruh kemampuan kita saat ini, nggak ada apa-apanya dibanding dengan ukuran Al-Quran. Jangan jadikan barometer kemampuan kita. Pak Said Sigit baca Quran, belum paham, jangan jadikan itu ukuran. Pak Heri baca Quran, oh masih susah, jangan jadikan ukuran itu. Pak Ilmi Adianto baca Quran, belum paham, jangan jadikan ukuran. Jadikan ukurannya ayat Allah. Walakat yasana Quran al-zikri, paham. Saya dari dulu nggak percaya pada itu susah, Pak. Jadi kalau ada orang mengatakan, nggak boleh sembarang orang baca Quran, harus pakai ini, saya buang, Pak. Sana lu. Itu mazhab kamu silakan pakai itu, saya nggak pakai itu. Saya katakan mudah Quran.
Bahkan di surah Ar-Rahman Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Aku yang ngajarkan ke Quran nanti. Saya buktikan Pak, saya terjun bebas sebenarnya. Kalau saya mundur ke belakang Pak, saya coba flashback ke belakang, ngeri juga Pak. Sempat saya terjun payung dulu, terjun bebas ke Al-Quran itu, modalnya dengkul Pak. Kata orang cuma modalnya wa, artinya satu dal. Itu aja modal saya Pak. Saya termasuk semi autodidak lah. Saya autodidak belajar Quran, kemudian mungkin saya punya anak di Gontor 3, sambil tanya-tanya sama dia, jalan sini. Insya Allah sampai sekarang nggak ada yang salah Pak. Jadi kalau itu bisa belajar autodidak, nggak mungkin Al-Quran itu susah. Bagi saya, Al-Quran nggak mungkin susah. Kenapa? Karena ini SOP kita di muka bumi yang akan menentukan nasib kita triliunan tahun. Nggak mungkin susah. Saya buang pendapat mengatakan susah. Enggak. Bagi saya tetap mudah. Ukurannya apa? Allah. Peci sempit, yang salah bukan kepala, yang salah pecinya ganti. Al-Quran katakan mudah, ya suka mudah. Nggak ada tambah pakai tapi saya. Mudah. Nah, saya dengan mengatakan mudah, dan mudah, saya berharap Allah berikan kemudahan bagi kita dalam Al-Quran. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, bahwa Al-Quran itu mudah, sepanjang, apa kata Allah, paham yang mudakir. Mau enggak? Ya saya menjawabnya, yes, mau. Makanya saya bilang, Yes. saya tajun total dalam Al-Quran itu, total. Nggak ada lagi. Pagi saya baca Quran. Siang nanti Quran lagi. Sore Quran lagi. Siang, malam. Saya udah pensiun, Pak. Pensiun ini dari kantor ya memang untuk Al-Quran total. Nggak setengah-setengah. Jadi kemana aja diajak orang, oke aja sepanjang bicara Quran, kemana aja mau. Jadi sekali lagi, Al-Quran mudah, dan mudah. Itu dari saya, sekali lagi, kalau ada yang salah, saya mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya, dan kalau benar semata-mata dari Allah. Dan silakan kita buka diskusi dan tanya jawab. Silakan saya kembalikan kepada Pak Sigit untuk memandu diskusi dan tanya jawab. Silakan Pak Sigit. Terima kasih Pak Rizal, kelihatannya menjadi penyemangat kita Pak. Iya. Harus. Mudah-mudahan wajib. Kalau kita dulu susah, mungkin kita ganti guru gitu istilahnya gitu Pak. Jadi ganti peci, kita ganti guru Pak. Mudah-mudahan dengan berkat Pak Rizal nanti kita bisa diberikan kemudahan, karena kita juga gondonya gondo nekat aja Pak. Silakan bagi para jamaah yang ingin bertanya. Kita berikan dulu, mungkin ada Bu Ananti, mungkin bisa. Bu Nanti ada deh. Silakan Bu Ananti, mungkin sekedar kesan dan pesan selama berada di Arsani. Silakan, mungkin Mbak Nanti bisa. Silakan Mbak Menu. Iya. Mbak apa namanya Pak? Mbak Menu. Saya kalau di teman-teman saya di Montreal manggil saya Menu Pak. Tapi nama nama KTP itu disosialisasikan di kelas malam Bu Ananti. Oke, silakan. Iya, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya tuh tidak terbayangkan bahwa saya akan belajar gramatikal yang akhirnya saya tuh jadi kayak kecanduan gitu Pak. Padahal awalnya itu kakak saya, Mbak Yu saya ada di sini, Ibu Wiwi, beliau yang bolak-balik, ayo ikut. Oh iya, tapi saya belum tentukan waktunya. Yaudah nanti kalau Ustadz ada kelas baru, kamu ikut aja. Tapi aku nggak ngerti, saya nggak tahu apa-apa. Ya udah sama aja, kita kan maksudnya sama-sama belajar. Akhirnya ya sudah, saya ikut kelas yang kalau nggak salah Februari pertengahan ya Pak Ustadz. Saya awalnya hari pertama tuh saya udah, aduh gimana nih nanti, pokoknya dalam bayangan saya gimana nanti saya nggak ngerti, nulis aja tuh udah lama nggak nulis, nanti gimana. Tapi ya udahlah, Bismillah gitu kan, niat saya pengen belajar. Terus Mbak Yu saya udah wanti-wanti, pokoknya kamu nggak boleh keluar, coba ikut terus ya, insya Allah. Begitu awal belajar dengan Ustadz itu saya sama sekali minggu pertama itu tidak ada yang masuk dalam kepala saya. Saya telan aja. Ngerti nggak ngerti, saya telan aja. Begitu sudah menuju lewat 2 minggu, saya mulai pelan-pelan memahami, oh ini ya maksudnya seperti ini. Oh begitu
Ustadz sudah selesai menjelaskan teori dan langsung masuk ke ayat, saya langsung merasakan sekali perubahan. Oh, Masya Allah, ternyata seperti ini ya, memahami Al-Quran dengan metode ini tuh seperti ini. Ternyata nggak seperti yang saya bayangkan, yang sangat sulit dengan istilah-istilah yang saya itu kelemahan saya itu paling sulit untuk mengingat satu istilah, terus nanti waktu ditanyakan itu apa gitu. Nah itu begitu saya menemukan, oh iya saya nggak perlu lagi harus mengingat-ingat istilah ini, itu langsung terjun ke ayat. Jadi langsung praktek itu saya, oh begini ya ternyata. Akhirnya alhamdulillah sampai sekarang yang sangat berat terutama juga 3 bulan pertama itu Ustadz, karena kan intensif setiap hari. Ya, setiap hari 2 jam itu. Cuman saya ya pokoknya saya harus berusaha inilah mengikuti. Yang terjadi jempol tangan saya itu sampai bengkak. Oh, gitu ya. Karena sering nulis ya. Iya. Tapi saya nggak inilah. Maksudnya itu bukan halangan. Ustadz aja yang sempat sakit lah ini itu aja bisa. Kenapa saya yang hanya jempol aja jadi masalah? Alhamdulillah sampai sekarang ini. Makanya saya Insya Allah, makanya saya ini pengen ajak teman-teman di pengajian, siapa tahu ada yang mau ikut, mau bergabung, bukan apa-apa, bukan untuk siapa-siapa, untuk diri kita sendiri gitu. Saya tuh mikirnya nanti kalau suatu saat saya kan nggak tahu, saya jauh dari saudara kandung saya semuanya di Indonesia, terus saya nanti tiba-tiba saya nggak ada di Allah panggil saya nggak punya bekal apa-apa, itu saya tuh mikirnya seperti itu Ustaz. Kan kita nggak tahu umur kita mau sampai 100 tahun apa, saya yang masih sekitar 50-an, saya walau alam, itu prinsip saya itu aja Ustaz. Dan dengan kita lebih memahami arti Al-Quran segala itu, saya hanya berharap semoga itu juga mengubah saya, artinya misalnya dari perilaku saya yang selama ini kurang baik atau apa, dengan memahami Al-Quran, mempelajari Al-Quran ini jadi dilembutkan gitu, dengan Allah melembutkan, melunakkan dengan semua yang terkandung dalam Al-Quran. Begitu Ustadz. Insya Allah dengan adanya pengajian ini, dengan keterangan dari Ustadz, insya Allah ada teman-teman yang nanti ikut bergabung, saya jamin nggak akan nyesel. Mudah. Garansi. Iya. Garansi. Begitu ya Pak Helmi ya. Iya Bu Ananti. Ini ada Bu Yufi, Bu Ananti. Oh, Bu Yufi ada ya? Bu Yufi, ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Ananti. Assalamualaikum Ustadz. Iya, izin off cam, saya ingin ikut menyimak ini lagi, ngulang-ngulang lagi dari awal. Iya, dia teman saya satu kelas malam. Satu kelas. Iya, itu Bu. Sama-sama ini berjuang. Betul Ibu. Demikian Ustadz, silahkan. Kembalikan ke Pak Sigit sebagai moderator ini. Terima kasih Mbak Menu atau Bu Sri Hananti atas sharing pengalamannya. Barangkali ada jamaah yang ingin bertanya kepada Pak Ustadz, saya persilahkan. Ya, silakan, kami perintahkan pertanyaan. Kalau di kami ada Pak Heru, mungkin ada juga Pak Helmi nanti yang memberikan, Bu Wi juga bisa nanti memberikan testimoni. Tapi kita berikan kesempatan pertama kepada Bapak Ibu yang bertanya dulu. Silakan tanya seluas-luasnya tentang Quran. Siap dibelah dada saya. Saya berani mengatakan mudah, memang dia mudah. Silakan Pak. Silakan Pak Ari itu Pak. Oke, terima kasih waktunya. Assalamualaikum, saya Hari. Ya. Saya ingin bertanya saja, kira-kira apakah pernah membandingkan dengan bahasa lain, misalnya yang kalau kata ahli itu satu rumpun dengan bahasa Arab, misalnya bahasa Semitik lain yang
misalnya bahasa Hebrew, Ibrani, bahasa Yahudi, Ibrani atau bahasa Aramaik misalnya. Aramaik. Karena ya mereka kan punya sistem root sistem akar kata juga. Pernah. Apakah pernah itu bagaimana ketika membandingkan? Pernah. Terima kasih Pak. Dan keteter mereka. Saya pernah ada orang Indonesia yang belajar bahasa Ibrani ya, yang bahasa Yahudi itu belajar dia, kecil ini. Semua bahasa digandingkan dengan apa, nggak ada yang bisa menggandingkan kayak bahasa Al-Quran. Di sana pelakunya 10. Mereka nggak punya huma, nggak punya antuma. Kalau akar kata mereka juga kadang berantakan juga. Nggak sama dengan Al-Quran. Itu saya yang sematik yang dekat di situ dan nggak bisa mengimbang. Apalagi yang lain. Kalau dengan bahasa Inggris ya keteter amat Pak. Bapak di Inggris atau bahasa Inggris orang kedua aja kenal you satu aja. Semua you, mau laki mau perempuan mau tua besar you semuanya. Itu ya Pak Sigeda. Ada nggak bahasa orang kedua dalam bahasa Inggris lain dari you? Untuk panggilan yang formal. Nggak ada kan? You aja orang kedua. You ya. Mau Al-Quran 6 tingkat, Pak. Ada anta, ada antuma, ada antum, ada anti, ada antuma, antuna. Jadi kalau saya bandingin dengan bahasa Inggris, terutama untuk pelaku nanti, itu banyak berantakannya, Pak, dalam terimaannya. Sehingga pakai tanda kurung untuk menyempurnakan tanda kurung. Tanda-tanda kurung itu kan ada terjemahan bahasa Inggris atau bahasa Kanada kan, Bapak lihat Al-Quran pakai tanda kurung kan. Tanda kurung itu menyempurnakan mana? Karena nggak ada yang setara dengan Al-Quran. Nggak ada, Pak. Saya sampai saat ini mengatakan tidak ada bahasa yang secanggih Al-Quran. Saya dulu nyesal kenapa baru tahu sekarang agak gramatikal begini. Coba tahu dari dulu. Mungkin saya fokus Al-Quran dari kecil. Nah, ini yang tidak diketahui oleh orang luar, bahwa Al-Quran itu luar biasa gramatikalnya. Bukan saya buat ini bisa saya buktikan 3 huruf. Coba cari deh bahasa dunia ini yang 3 huruf kata-katanya. Nggak ada. Bahasa Inggris tadi go, run, play, alright, berantakan jumlah hurufnya. Al-Quran enggak. Daraba, safaka, mana'am. Nah ini yang tidak dipunya oleh. Jadi saya terus terang Pak, belum tahu artinya lagi. Ini pasti bukan bahasa manusia. Belum tahu saya artinya. Entah apa artinya fatakullaha katukati, entah apa itu artinya. Tapi saya sudah mengatakan ini pasti bahasa langit. Kenapa? Susunannya itu yang nggak ada di dunia ini. Nggak ada. Makanya dulu di Arab sana Pak, pada saat turun Quran, pada sana udah bahasa sastra Pak. Bila Quran tercengang juga mereka. Bagi mereka aneh juga ini Al-Quran alif lam mim. Kaget mereka tuh ada apa alif lam mim? Nggak pernah ada cerita sebelumnya. Nah, itulah Al-Quran kita Pak. Jadi kalau ada orang Islam yang mencintai Quran itu bagi saya kebangetan, keterlaluan itu. Karena nggak tahu apa-apa. Al-Quran itu kalau Bapak beli Mercy, beli Lamborghini, beli Ferrari itu mahal, barangnya bagus, Bapak beli dia. Tapi Al-Quran itu enggak, barangnya lebih mahal, tapi harganya murah. Harganya apa? Faham dimudahin, mau nggak? Itu aja harganya, mau nggak? Begitu kita mau, Allah angkat derajat kita. Jadi kalau saya lihat orang Muslim yang nggak mau belajar Quran, itu namanya kebangetan. Omar Rama bilang apa tuh? Keterlaluan. Orang Islam ya, itu keterlaluan. Betul-betul keterlaluan orang Muslim itu. Bahasa saya Pak, ada bahasa Padang Pak. Ada yang orang Padang sini nggak? Di Padang ada. Itu ada pepatah Pak. Apa namanya? Itik di atas air, itik berenang di atas air, mati kehausan. Dan ayam bertelur di atas padi, mati kelaparan. Boleh nggak begitu Pak? Dia bertelur, ini ayam bertelur di atas padi, padahal makannya padi. Tinggal kepala ke bawahnya makan dia, mati kelaparan. Itu berenang di air, itu mati kehausan Pak. Berenang di air, kalau di airnya sungai di situ, cuman mati kehausan dia. Umat Islam punya Quran, aduh, Quran itu luar biasa, lautan yang luas sekali Al-Quran. Malah nggak kenal sama Quran sama sekali. Kalau saya sekarang kalau orang Muslim nggak paham Quran, saya hanya bahasa kasihan deh loh, itu aja Pak. Apa orang Muslim nggak paham Quran, apa namanya? Kasihan deh. Nah, itu aja. Kasihan deh dulu. Kasihan deh. Saya buktikan ini kan saya banting setir Pak. Kalau saya nyesal jadi akuntan. Kalau saya tahu Al-Quran secanggih ini, mungkin dari lahir saya sudah minta sama ibu saya, Bu, ajaran saya Quran aja, nggak usah yang lain. Karena di sana akan beranak ilmu lain. Ternyata akuntan saya dari situ, Pak. Paling panjang trayek akuntan. Kedokteran banyak di situ. Maka banyak sarjana-sarjana dulu ya,
penemu Muslim dulu itu menemukan ilmu ajabat, mengukur, ilmu tentang kesehatan, kedokteran, ilmu falak. Mereka menemukan, karena berawal dari situ semua. Akuntan, ada juga di Al-Quran. Itu Pak Sigit ya. Silakan yang lain. Mau tanya Pak, saya Pak. Silakan Pak. Ini Pak, terus terang Pak, kayak di CR Montreal itu, saya sama suaminya Ibu Hananti ini, dan beberapa jamaah itu pernah belajar bahasa Arab Pak, di sini Pak. Oke. Ya, jadi kita diajar sama guru, katanya metodenya juga mudah gitu. Cuman ternyata kita itu kopiahnya tadi itu Pak, gitu Pak. Jadi setelah 9 bulan itu kita itu jadi mundur satu persatu gitu Pak. Kena jarur, jar majrur, sibil jumlah kabar. Mubtada wa huwa mudhof. Waduh, kita itu jadi bingung gitu akhirnya. Kita minder akhirnya Pak. Jadi, 9 bulan itu mundur teratur gitu. Kita nggak kenal itu semua Pak. Bapak pada saat minum air satu gelas, Bapak nggak perlu tahu namanya ini apa nama sugar water, penting minum air, udah minum aja. Artinya tanpa tahu pun itu bisa terjemah Quran. Jadi bagaimana caranya? Kita terjemahkan semua dalam bahasa Indonesia. Jadi semuanya bahasa Indonesia. Misalnya majrur, kasrah, atau di bawah fil madhi, kata-kata lampau. Nah sekarang ini Bapak belajar bahasa Arab tujuannya apa? Karena bahasa Arab tidak sama dengan Al-Quran. Nggak sama. Banyak Bapak menyatakan, paham bahasa Arab, paham Quran. Banyak di Arab sana orang nggak paham Quran. Jadi tujuan kita apa dulu? Mau berdagang ke Arab? Artinya itu Pak. Hah? Dan kita untuk ingin tahu ngerti artinya itu Pak. Al-Quran kan? Jangan bahasa Arab. Saya ada teman saya Pak, di Arab 7 tahun Pak. Pasti bahasa Arab. KTP Arab. Udah pakai paspor Arab. Begitu di Al-Quran, belepotan. Karena Al-Quran tidak sama dengan bahasa Arab. Nah, bagaimana saya buktikan Al-Quran nggak sama bahasa Arab? Ini Pak. Bapak mengenal dengan gaya bahasa, perubahan-perubahan gaya. Apa itu Pak ya? Saat Nabi Muhammad lahir, saat Al-Quran turun dari Nabi Muhammad, Al-Quran dalam bahasa Arab, satu titik. Ketemu titik temunya. Nah, saat Al-Quran zaman berkembang, bahasa berkembang. Bahasa kita dulu Sanskerta. Sekarang udah bahasa Indonesia, kan berkembang bahasa. Nah, saya coba, Pak ya, titiknya. Bahasa Arab dengan Al-Quran dulu pada saat Nabi Muhammad lahir, Nabi Muhammad oke. Nah, bahasa Arab yang terus, tapi bahasa Al-Quran dijaga Allah, lurus sampai sekarang, nggak berubah satu garis pun. Sampai sekarang, Al-Quran itu utuh. Sementara bahasa Arab ada perubahan, ada. Nah, sehingga saat sekarang ada gap antara bahasa Arab dengan Al-Quran. Ini gap. Nah, gap. Jadi orang paham bahasa Arab belum tentu paham Quran, Pak. Saya banyak peserta saya yang ada beberapa itu yang kerja di Arab 7 tahun, ada 5 tahun, belajar Quran di metode Arsani. Katanya kerja kamu kan orang pernah di Arab, beda Pak, beda sekali. Bahasa Al-Quran ini hanya dipelajari di perguruan tinggi yang spesifik, bahasa ilmiah ini. Nah, jadi nggak dipelajari di tempat umum. Nah, satu itu. Yang kedua, saya pernah diundang di sini Pak, di tempat kampung Arab. Saya bingung juga, kamu orang Arab semua kok undang saya? Salah nih. Enggak Pak, kami juga tahu bahasa sehari-hari aja. Nah, kalau mungkin bahasa Al-Quran dengan bahasa Arab, perbandingannya mungkin bahasa Indonesia dengan bahasa Betawi. Kurang lebih. Bapak belajar turis nih ya, boleh. Kamu hendak kemana? Dia tahu. Kalau ke Indonesia nanti saya ditanya, kamu hendak kemana? Ketemu orang Betawi dia. Ente ke Menong. Bingung lah ya. Kalau Betawi, ente mau ke Menong? Yang boleh kan? Boleh, ini bingung juga kan. Apa? Tanya ente ke Menong. Dia tahu cuman kamu mau kemana? Sampai di Betawi, ente ke Menong. Sama nggak bisa Betawi di Indonesia? Ente ke Menong. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah. Jadi kalau kita mantap bahasa Arab, belum tentu bisa Quran. Nah, tujuan kita apa nih? Belajar Quran apa bisa bahasa Arab? Belajar Quran, nah, gramatikal Quran yang kita pelajari, Pak. Bukan kemana-mana dulu. Nah, itu jawaban dari saya, Pak ya. Dan kita tidak memakai bahasa istilah yang susah-susah itu. Silakan. Ini Pak, menurut Bapak yang sudah banyak mengajar banyak murid, di mana mungkin kemampuan masing-masing individu itu berbeda itu Pak, rata-rata itu untuk bisa mengerti itu
berapa lama Pak? 1 tahun, 2 tahun atau berapa Pak? Gitu Pak. Tergantung Bapak. Ada yang 8 jam Pak. Ada yang 4 jam setengah. Iya, 8 jam. Ngapain jauh-jauh lama-lama? Ada yang setengah jam. 1 bulan 2 bulan. Sama dengan bawa mobil Bapak. Misalnya Bapak bawa mobil nih. Latihan bawa mobil nih. Bapak nggak bisa bawa mobil. Kelasnya berapa lama Pak? Paling 6 jam. Ini setir ini. Nah, yang paling apa tuh latihan di lapangan. Untuk mahir perlu jam terbang. Tapi secara apa Bapak udah paham. Itu kalau saya Pak katakan dulu 3 hari Pak. Nggak lama-lama, tapi betul-betul fokus. Nah, kita punya pilar. Nanti Pak ini bisa tambah 5 pilar. Nah, kalau Bapak pahami 5 pilar itu insya Allah. Orang kan kadang-kadang belajar Quran itu jam-jam apa waktu sisa capek dia baru belajar Quran. Atau waktu ngisi waktu daripada nggak ada kerjaan belajar Quran. Jadi Al-Quran dijadikan nomor sekian. Fokus kita Al-Quran. Jadi kan print time kita Al-Quran. Kalau print time kita Al-Quran, insya Allah. Fokus kita. Nah, pada saat kita belajar, jangan diganggu oleh orang lain. Jadi saya punya pengalaman, Pak. Banyak peserta, ada yang 6 jam. Saya pernah belajar mengajar 1 hari sini, Pak. Sama siswa dari Jerman, setengah hari putus. Ada yang juga 3 hari, rata-rata 3 hari. Kalau full day, dari pagi sampai sore. Nah, kalau yang via Zoom 2 jam itu setelah itu pertemuan. Dulu kalau yang tiap hari, itu bisa sebulan 2 bulan. Kalau yang misalnya kalau sekarang kan 3 kali seminggu, ya bisa mungkin 3 bulan standar. Tapi sebenarnya kalau andai saja Bapak tinggal di saya jalan semua, itu 1 hari putus ya Pak. Nggak usah lama-lama. Kayak lama-lama. Kalau Bapak Sigit, Pak Rizal, saya besok booking Bapak 3 hari penuh, saya minta maaf sama jemaah Arsani, Pak Helmi, sampaikan salam sama jemaah Arsani, 3 hari saya di booking Pak Sigit, udah. Hari ketiga jadi itu. Masya Allah. Iya. Gitu ya Pak? Menarik sekali Pak. Iya, jadi jawabannya ada di kita. Sejauh mana Bapak ingin? Ya, jadi Bapak ingin cepat gitu. Ada juga yang tahun-tahunnya nggak bisa, tapi ternyata mereka cuma kita jalan-jalan aja lah kayak Arsani itu dapat jadi nggak ya enggak itu. Yakinkan dari kita Quran mudah masuk. Ya Allah mudah, aku nggak akan berhenti sebelum aku paham Quran. Ya Allah buktikan kepada aku. Engkau mengatakan mudah, buktikan pada diriku ya Allah. Aku ingin nantang kau. Katakan mudah, buktikan pada diriku apa Quran mudah. Aku sekarang belajar, aku mau buktikan ya Allah. Ya mudah. Tapi kalau masuk Quran mudah jadi, kata dia kan menjual kecap dia, kata dia mudah jadi, kok nggak apa-apa, ya udah, berleha belajarnya. Nah, itu Pak. Jadi ukurannya ke diri kita sendiri. Karena Ar-Rahman wa'alama Quran, Allah yang ngajar nanti. Sejauh mana kita mau ke Quran, sejauh juga Allah. Datang kita merangkak, Allah datang berlari ke kita. Dan Allah tidak akan pernah merubah janjinya. Dan Allah tak akan pernah mengecewakan hambanya. Nggak akan pernah, Bapak. Hasil selaras ekuivalen dengan usaha. Nah kan hasil tak akan pernah bohong Pak dengan usaha kita. Insya Allah Pak. Gitu ya. Dan kita punya jargon Pak dengan Quran itu. Apa jargon kita Pak ini? Ada pertemuan. Ada pertemuan, tidak ada perpisahan. Kita kan dengan Al-Quran Pak Sigit, ya. Dengan Al-Quran. Akan pernah kita bisa dengan Quran lagi Pak. Kalau kita berpisah dengan kita nanti dipertemukan lagi Pak. Insya Allah. Alhamdulillah. Insya kita Allah. berpisah dengan Quran nggak kapan Pak? Coba saya tanya Pak Sigit. Kapan kita bisa dengan Quran? Ada nggak alasan bagi Pak Sigit dan teman-teman di sini yang bisa menjadikan saya yakin saya bisa dengan Quran Pak karena saya udah paham. Saya bisa dengan Quran karena gaji saya udah tinggi. Ada nggak alasan? Nggak ada Pak. Nggak ada Pak. Jadi kami hidup kita Pak. Jadi kita berpisahnya kalau sudah dipanggil Allah saja Pak Sigit. Cuma 6 jam. Begitu kita mati dikubur, ketemu lagi dia. Ketemu lagi Pak nanti Pak. Ketemu lagi. Bahkan saya Pak Sigit pada Mungkar dan Nangkir. Dalam tidak protes ditanya Quran nanti Pak. Bahkan saya dalam renungan saya Pak, pada saat saya tahajud merenung saya, ya Allah baca Quran itu nikmat Pak. Ya Allah andai saja saya, ya Allah andai Engkau masukkan aku ke surga ya Allah, alhamdulillah aku akan tetap bersyukur padamu ya Allah. Pak Helmi Sedianto silakan bermain dengan tamannya surga yang air mengalir di sungai-sungainya. Nanti Pak Sigit silakan bermain dengan para bidadarinya. Yang lain silakan bermain-main dengan fasilitas surga yang lain. Saya hanya minta satu ya Allah, berikan aku Quran lagi. Aku mojok di surga itu ya Allah baca Quran lagi. Kenapa? Aku nggak puas baca Quran di dunia ini. Tak cukup waktu begitu. Aku nggak puas baca Quran di dunia ya Allah.
Aku sambung baca Quranku lagi di surgamu, ya Allah. Biarlah kerjaku di surga baca Quran aja. Nikmat sekali baca Quran itu. Kalau kita memahami artinya, sangat nikmat. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau tidak tertarik dengan Quran, maka bahasa saya, kasihan deh. Kasihan sekali orang Islam yang nggak tertarik dengan kitab. Orang di luar Islam, Pak, iri dengan Islam, Pak. Kenapa? Dia masih punya kitab yang asli. Bapak coba lihat Injil. Kitabnya masih asli nggak itu? Udah berubah-ubah, Pak. Nggak ada lagi. Kita bisa buktikan, saya sering diskusi sama dia. Apa kriteria kitab asli? Mereka iri, Pak. Kok Islam masih ada apanya kitabnya utuh? Kita udah berubah-ubah. Nah, jadi mari kita sama-sama mencintai Quran. Modalnya cuma cinta Quran, Pak. Cintailah Quran itu. Maka Quran itu kan mempermudah kita semuanya. Sekarang kan kita jadikan Quran itu sepele aja. Waktu lebih kita belajar. Sibuk tinggalin. Jangan. Pada saat kita bangun tidur, jadikan Al-Quran itu agenda utama kita. Bangun tidur, saya baca Quran. Kan kita tahu sehari-hari ini, tidur jam 3 sampai jam 4 saya Quran. Yang lain singgir, yang lain tak dulu. Nah, baru kita susun yang lain. Jangan nanti baca Quran kapannya, pas ada waktu aja, jangan begitu. Jadikan agenda utama kita. Prioritaskan dia. Mudah tuh, Pak. Gitu ya, Pak. Sigit ya. Silakan mungkin Pak yang lain akan bertanya. Yang lain, jamaah yang lain silakan. Mungkin perlu 5 pilar Al-Hasani itu, Pak Ustadz. Nah, silakan Pak ini kalau mau tambahin. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan 5 pilar yang kita jadikan pedoman dalam kita mempelajari Al-Quran, gramatikal Al-Quran di metode Al-Hasani ini. Yang pertama, 5 pilar itu Pak Sigit, ini satu, yaitu niat ikhlas karena Allah. Yang kedua, memperbanyak taubat, karena kita selalu membuat kesalahan-kesalahan yang tidak kita sadari selama ini. Yang ketiga, ini yang utamanya di sini sebetulnya Pak Sigit, adalah hajat yang kuat. Di keinginan kita untuk mempelajari Al-Quran itu sangat kuat sekali, sehingga bisa mengalahkan alasan-alasan lain kita untuk meninggalkan Al-Quran ini. Yang keempat itu adalah yakin Al-Quran itu mudah, seperti yang sudah dijelaskan Pak Ustadz tadi di dalam surat Al-Qamar tadi itu, bahwa Al-Quran itu mudah. Kenapa kita tidak mau mempelajarinya? Yang kelima, istiqomah dalam mempelajarinya. Jadi kita harus terus-menerus bertahan untuk mempelajari Al-Quran ini. Ya, karena seperti kata Pak Ustadz tadi, kan ada hadis ya Pak Ustadz ya, bahwa Nabi telah meninggalkan 2. Nah, taraktu bikum imam, tinggal 2 perkara. Iya. Ya, 2 perkara itu. Ya, kalau kita mempelajarinya, memahaminya, mengamalkannya, kedua perkara tersebut kita akan selamat dunia dan akhirat. 2 perkara itu adalah Al-Quran dan hadis. Mungkin itu saja Pak Ustadz. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan dengan kata-katanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi ada 5 pilar. Silakan, kita beri kesempatan kepada yang lain bertanya dulu. Sampai jam berapa kita Pak Sigit? Jam 9 Pak Ustadz. Oke, ada 15 menit lagi ya. Kurang lebihnya Pak, silakan. Oke, silakan. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Ya. Saya mau tanya Pak, saya barusan Bapak bilang tadi kan Al-Quran itu dijaga keasliannya kan. Ya. Sedangkan sekarang kan kita tahu bahwa Islam itu banyak juga cabang-cabangnya. Bagaimana keterangan itu bisa benar? Maksudnya bukan saya hakul yakin, cuman untuk dijabarkan dengan kata-kata kan saya juga pengen tahu dari orang yang saya anggap lebih berilmu dari saya, bagaimana kita bisa menerangkan bahwa Al-Quran itu benar, padahal kita tahu Islam itu juga banyak gitu loh. Dan seperti halnya Injil juga kan katanya banyak versinya segala macam. Nah, jadi bagaimana ini kok
Allah itu menjaga keaslian Al-Quran yang bisa dipahami saya sebagai manusia yang memang benar-benar dikit pengetahuannya. Makasih. Oke, makasih Pak. Wah, pertanyaan bagus Pak. Pertanyaan debaters itu, pertanyaan debater yang diskusi sama orang-orang di sana ya. Pertama Pak, bahasa Al-Quran namanya di kemana-mana tetap Al-Quran Pak. Tidak akan pernah berubah. Di Arab Al-Quran, di Inggris Al-Quran, di Indonesia Al-Quran, di Jepang Al-Quran. Beda dengan Injil, di sana The Holy Bible, sini Injil, karena sini apa namanya? Alkitab, beda namanya. Namanya sudah beda. Yang kedua, coba lihat isinya. Isinya di sana di Injil ada bahasa Alfa Omega, bahasa mana itu? Alfa Omega, bahasa Yunani. Sementara Al-Quran nggak ada bahasa yang tidak ada dari luar. Semuanya bahasa asli dari zaman Nabi. Nah, sekarang bagaimana membuktikan keasliannya? Satu, ada nggak yang bertentangan Al-Quran isinya? Satu pun nggak ada bertentangan. Satu sama lain saling menguatkan. Saya tantang semua orang. Tolong buktikan ke saya, mana ayat yang Anda anggap bertentangan? Kontradiksi, nggak ada. Al-Quran itu di sini bicara tentang hari kiamat begini, sana juga hari kiamat begitu. Sana bicara kamu akan dikumpulkan, saya akan bicara kamu akan dikembalikan pada Allah semuanya. Tidak ada satu ayat yang bertentangan. Dan tidak ada satupun Nabi, mulai dari Nabi Adam ke Nabi Muhammad, yang mengatakan Allah beda-beda. Di Nabi Adam juga Allah, Ibrahim juga Allah, ya Nabi Musa juga Allah, Nabi Isa juga Allah, Nabi Muhammad juga Allah. Dari segi konteks. Nah, nanti baru bicara gramatikal. Kalau gramatikal lama nerangan, Pak. Tidak ada gramatikal yang tumpang tindih. Nah, kita akan memahami secara detail ya. Nah, sekarang saya akan diserang oleh orang luar. Oh, buktikan Al-Quran itu mana aslinya. Nah, sekarang saya balik bukti lagi. Ada nggak yang menurut Anda yang salah? Mas, ini saya terangkan satu persatu. Nggak ada satupun yang bertentangan, Pak. Baik dengan ilmu kedokteran, tentang hamil manusia, tentang manusia yang hamil di bulan berapa tahap. Kemarin sudah kami diskusikan dengan para dokter. Bagaimana tentang ilmu falak, Al-Quran bicara tentang alam jagat raya, Al-Quran bicara tentang proses manusia di rahim ibunya, Al-Quran bicara tentang kesehatan badan, dan sebagainya. Sekarang kalau kita bicara tentang keaslian Al-Quran, nah, tinggal kita lihat, kalau kan namanya dua, Alkitab, Zalikal Kitab, nah, ada juga namanya Al-Quran. Al-Quran dibaca, bacaan. Bacaan ini nggak pernah berubah, Pak. Yang berubah itu Alkitab, misalnya. Apa bedanya? Dulu nggak pakai hardcover. Nah, sekarang dikasih hardcover. Dulu orang membaca kata-kata, Pak. Dulu orang paham. Sekarang mungkin Bapak ini misalnya, saya dalam rangka membuktikan, Pak ya. Pertanyaan Bapak sering ditanya ke saya itu. Nah, sekarang Bapak, orang dulu kan, ya Pak ya, mungkin mudah-mudahan terjawab Bapak tadi ya. Saya hanya dua jawaban, satu konteks, satu gramatikal. Kalau di konteks, buktikan bahwa Al-Quran itu tumpang tindih. Nggak ada. Ada nggak terdengar bahwa Al-Quran berseberangan dengan teknologi? Al-Quran berseberangan dengan sejarah. Al-Quran bertolak belakang dengan ilmu falak. Coba buktikan saya. Nggak ada. Al-Quran berbeda dengan kedokteran. Kita banyak profesor di kita, Pak, di Al-Sani, banyak profesor. Sampai saat ini nggak berani mengatakan beda Al-Quran dengan kedokteran. Jadi secara konteks nggak ada. Nah, sekarang kita bicara gramatikal. Nah, sekarang saya tulis, misalnya saya tulis ini. Sorry ya, tetap. Tulis. Bapak bisa baca nggak ini? Tanpa saya kasih rekap. Apa saya kasih rekap, Pak ya? Apa bacanya itu, Pak? Bisa baca, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa saya siarkan. Dulu akunnya seperti ini, Pak. Tanpa baris, tanpa cap. Nah, kenapa? Orang dulu tahu. Karena bahasa dia sehari-hari. Nah, terjadi perkembangan pada zaman Utsman bin Affan. Dilengkapin. Karena berbaca macam daerah udah bisa menyebar. Akhirnya dikasih baris. Nah, ini B. Nah, ini dikasih baris. Nah, ini tadi belakangan. Nah, inilah ya kadang-kadang kata orang sana dirubah. Bukan. Tanpa baris, bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Pakai baris itu juga bacanya, itu namanya Al-Quran. Bacaan. Bacanya sama. Jadi yang dibaca Nabi,
Bismillahirrahmanirrahim. Dulu Nabi baca nggak pakai akad, nggak pakai baris. Nah sekarang kita karena di Indonesia kalau nggak pakai akad, ada orang baca bersama, ada baca ini. Beda bacanya beda artinya. Maka Bismillahirrahmanirrahim punya suatu pikiran, wah ini kan baris akad semuanya. Nah ini oleh orang luar dianggap dirubah. Padahal nggak berubah, Pak. Nah, pemahaman dirubah itu. Dari segi tata bahasa, gramatika, saya katakan nggak ada perubahan. Disebutnya sama. Nah, sekarang dari segi konteks, silakan konteks. Buktikan kalau memang Al-Quran itu salah. Saya bisa menjawab. Mananya ayat yang bertentangan dengan sejarah? Ada nggak? Nabi Muhammad bicara tentang Ashabul Kahfi. Ada nggak buktinya? Bicara tentang kapal Nabi Nuh. Ada bukti sejarah. Kita tentang seorang sekumpulan pemuda tidur di gua. Ada gua ya sekarang. Bagaimana Nabi Muhammad cerita tentang ada api di bawah lautan? Ada apinya. Bagaimana lautan yang terpisah? Dua di dalam surah Ar-Rahman? Ada lautannya. Bahkan Profesor Jeffrey Lang, Bapak kenal, mungkin di Kanada kenal ya, Profesor Jeffrey Lang. Tahu kenal Jeffrey Lang, Mbak? Pak Sigit kenal? Aja, Pak. Hah? Cuman baca bukunya aja, Pak. Jeffrey Lang luar biasa, Pak. Dia baca ayat wa isqala rabbuka lil malaikati ini jailun fil ardi khalifah, inilah visi hidup saya, kata. Yang selama ini saya hilang. Dia kehilangan visi hidup karena dia ateis. Pada saat dia baca ayat itu luar biasa. Saat dia baca Quran apa katanya? Ini siapa pengarangnya? Ini kan biasanya setiap buku ada pengarangnya, ada kata sambutan. Loh tiba-tiba kok ada buka Quran kok langsung Bismillahirrahmanirrahim. Ada apa ini? Buku apa ini? Pengarangnya mempermainkan saya ini. Bapak enak baca Jibril Pak, seorang ateis yang menemukan Islam, seorang profesor. Dekat kampung Bapak situ, tempat tinggal Bapak. Saya pengagum dia, Pak. Bahkan saya anggap dia berdasar penterangan ayat Fazalahumma hanya tergelincir. Dia begitu, Pak. Jadi ada dua konteks Pak Anasite ya, Ibu apa? Ada dua konteks sekarang. Satu dari segi gramatikal, satu dari segi konteks. Dari segi konteks kan ilmu Islam itu Al-Quran itu dalam sekali ilmunya, Pak. Hanya bisa dibuktikan orang-orang yang dalam ilmunya. Sekarang profesor. Kita tanya profesor, ada nggak profesor bidang kedokteran yang berseberangan dengan Al-Quran? Tapi sekarang nggak ada berani itu. Berapa orang profesor di kami, Pak? Ada yang berani mengatakan, oh ini Al-Quran salah. Ilmu medis saja, Pak. Kita bicara medis saja. Ada nggak fakta? Nggak ada, Pak. Nah, kalau gramatikal, satu pun nggak ada yang bertolak belakang. Itu saya katakan tadi. Pembacaan dulu, dibaca dulu tanpa harkat. Tapi bacanya sama. Bismillahirrahmanirrahim tanpa akad. Sekarang pakai akad juga Bismillahirrahmanirrahim. Hanya ditambah akad. Itulah yang dituduh oleh kadang-kadang tetangga kita seberang sana mengatakan, oh ini Al-Quran dirubah. Rubahnya di mana? Betul. Dulu kan nggak pakai harkat. Dia kan nggak tahu, Pak. Nah, kita menjelaskan ke mereka. Dulu tanpa harkat dibaca juga begitu. Sebagai harkat juga bacanya begitu. Saya sering ketemu sama mereka-mereka, Pak. Sering. Kita dulu sebelum masuk Al-Sani, ya semi debater juga loh, Pak. Bengkelnya debater saya. Jadi kalau debater diskusi sama orang sana tetangga kelabakan dia bertinggi kita. Nah, di penjara kita terangkan ke dia itu. Nah, udah tahu dia diskusi lagi. Banyak jadi mualaf, Pak. Maka bahasa saya kalau ada orang tetangga kita yang mencoba mengerti Quran hanya dua kemungkinan, Pak. Satu mualaf, yang kedua malu. Mencoba mencari kelemahan Quran hanya dua konsekuensinya, Pak. Satu malu, satu mualaf. Itu aja. Itu Bu Anasite ya. Ada lagi yang terasa sama Ibu? Silakan Bu. Apa jawaban saya sudah mumpuni apa yang Bu tanyakan? Pak, saya belum selesai, Pak. Kan di sini kan kita tahu ada Islam Syiah kan. Saya pengen tahu apa sih, apakah Quran mereka itu sama dengan Quran kita? Dan yang kedua, apa yang membuat jadi berbeda? Orang bilang itu politik, tapi yang mereka baca itu apa? Kalau Qurannya sama kok bisa jadi kita jadi beda besarnya gitu loh. Besarnya bedanya jadi besar maksudnya. Oke. Jadi Bu, kalau dulu mungkin saya bilang Qurannya sedikit ada, itu politik, memang pada politik Bu ya. Perbedaan Islam itu kena politik Bu. Kena politik ya. Mungkin saya terlalu jauh nggak bisa politik. Dulu misalnya dari zaman kenapa muncul Khawarij, kenapa muncul ini itu kan biasa politik. Jadi kalau yang kedua aturannya memang berbeda. Mereka menganggap sebagian dari
Al-Quran yang diwahyukan pada Nabi Muhammad itu tidak dicantumkan oleh dia, dibuang oleh Utsman. Nah, karena tuduhan itu akhirnya begitu, karena mereka menuduh dan critical point-nya ada di Utsman bin Affan waktu itu. Pada saat Utsman bin Affan membakar kitab yang lama supaya satu tempat atau bentuk, dia menganggap itu Utsman bin Affan ada membuang sebagian ayat. Nah, itu yang coba ditunggangi oleh agama luar Islam. Nah, menurut saya Utsman bin Affan satu, Pak. Kita kembali ke sejarah. Utsman bin Affan begitu banyak pengorbanannya kepada Nabi Muhammad. Masa sih tega Utsman bin Affan berkhianat, menghalangan, membuang wahyu-wahyu yang berkaitan dengan Ali bin Abi Thalib? Syiah tadi ya. Karena orang Syiah menuduh Utsman bin Affan membuang beberapa ayat yang kaitan dengan Ali bin Abi Thalib. Bapak tahu Utsman bin Affan, pada saat paceklik, seluruh hartanya dikorbankannya. Harga Utsman bin Affan bahkan sumurnya itu masih ada, sekarang sumur Utsman bin Affan dikorbankannya. Orang yang sudah berkorban mati-matian dengan Nabi Muhammad, masa sih pada saat Nabi Muhammad udah nggak ada, dan anaknya juga, anak Nabi istri dia, dua anak Nabi istri dia, kok tega-teganya nuduh Utsman bin Affan itu menghilangkan beberapa ayat yang menurut mereka banyak ayat yang ditilep. Nggak masuk akal. Logik saya nggak masuk akal, Bu Ana. Jadi kita referensi kita coba ke Islam yang lebih mungkin yang lebih netral lah. Kalau itu kan mereka menuduh nggak netral. Kalau saya menganggap Al-Quran mereka udah beda. Kalau sama, Al-Qurannya bisa sama. Gitu Bu Ana ya. Jadi Qurannya sama ya Pak ya, si Ashraf ini? Nggak sama. Sebagian sama, tapi dia menganggap ada yang kurang. Oh. Ada beberapa ayat yang kurang. Kita yakin. Kalau gitu gimana yakinnya kita jadi yang mana yang benar? Oh Bu, kita harus ada yakin Bu. Kan mereka ngarang. Mereka kan belakangan. Mereka ngarang. Oke. Nah kita sekarang akidah kita jangan sampai goyang Bu. Kenapa? Kita buktikan sekarang. Utsman kan di titik Utsman bin Affan itu. Dia mengatakan Utsman bin Affan menghapus beberapa ayat. Nah sekarang secara logik akal sehat, Utsman bin Affan adalah mantu Rasulullah. Nah, kita tahu sejarah, mantu Rasulullah. Dan dua anak Rasulullah kawin sama dia. Pada saat dia hidup, dia berjuang untuk Nabi Muhammad Islam. Harta bendanya habis. Apa mungkin setelah Nabi meninggal, dia mengambil keuntungan dari kepentingan Al-Quran, dia memanipulasi ayat? Apa mungkin? Kita tanya aja hati fitrah kita. Nah, itu tuduhan mereka. Sadar mereka kan coba lihat. Sadar la ilaha illallah, sadar Muhammad Rasulullah, wa Abu Bakar, wa Ali, Abu Bakar, Utsman, Ali, dan itu semua mereka katakan kafir. Ya mereka sudah memang pasang opposite dengan Islam. Jadi bagaimana kita coba memahami pikiran dia. Nah, itu iman kita lagi harus pertahankan. Saya sering bertanya kita pada ahlinya. Yang kita tergoda dengan itu mungkin kalau kita netral, mana yang benar ya, kita harus kembali ke sejarah. Belajar sejarah. Ya itu Bu Ana ya. Kita tidak bicara gramatikal lagi, bicara konteks ini. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Terima kasih atas pencerahannya. Ya. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang setelah Bapak Ustadz sampaikan kepada kita bisa membuka pintu hati kita, bisa menambah semangat kita untuk tidak ragu-ragu lagi, jangan takut untuk belajar Al-Quran karena mudah. Ya. Katakan di sekarang Al-Quran itu mudah. Masalah kemampuan saya nomor 400 triliun. 400 triliun. Jangan sampai kalau di Cibinong itu Bapak apakah terbuka untuk umum gitu Pak? Orang bisa. Sentral ya, kami akan membuat kelas offline nanti Pak. Oke, Insya Allah. Kalau Bapak datang sini saya bikin kelas. Pak Rijal, saya datang sekian hari. Wah, saya buat kelas offline nanti. Khusus untuk karpet merah untuk Pak Sigit Afrianto. Oh, Insya Allah minggu depan Insya Allah saya akan ke Indonesia Pak. Minggu depan pas itu kelasnya. Berapa lama Bapak di Indonesia? Saya biasanya cuma 3 hari aja di mana itu. 3 hari. Saya di Indonesia-nya agak lama, cuman banyak saudara di Cipanas, Bogor, ada di Bandung. Bapak punya banyak saudara, tapi punya saudara hakiki Bapak Al-Quran. Nah, siapa yang Bapak utamakan? Ya.
Insya Allah nanti minimal akan saya sempatkan untuk silaturahmi ke tempat Bapak. Nanti insya Allah. Buat program 3 hari untuk Bapak khusus. Insya Allah. Kabarin dengan yang lain. Ya. Insya Allah Pak. Nanti mungkin bisa di-sharing alamatnya supaya nanti kita buat nanti ada tahu tuh. Buat nanti kan. Ya. Nanti kasih nomor Pak Sigit ke WA saya ke Bu nanti ya. Oh iya enggak. Bapak untuk kelas online yang baru kira-kira kapan? Oktober nanti mungkin. Oh, Oktober. Oktober nanti barengan dengan kelas offline nanti. Oh, oke. Okay. Bagi yang sabar kan sudah ada kita buat grup itu, nanti insya Allah. Iya, iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Sigit, mohon izin Pak Sigit, saya Dedi, Pak Sigit. Silakan Pak Dedi. Buka kamera bisa Pak. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya Dedi Pak dari Montreal. Oke. Tetangganya Pak Indonesia Sigit. di mana Pak? Indonesia di mana? Oh, Indonesianya di Kediri saya. Oh, Kediri ya. Asalnya. Oke ya. Ya Pak, saya ada pertanyaan singkat ini Pak terkait dengan Quran tadi Pak. Kalau sepanjang yang saya pahami ya, yang saya ini bahwa Quran itu diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Ya. Nah, pada saat Quran itu sudah komplit semua Pak, ya. Hari ini sudah lengkap gitu. Ya. Pemahaman saya berarti para sahabat itu sudah banyak yang hafal ya Pak? Oh ya, hafal semua Pak, bukan banyak apa, hafal semua. Makan sehari-harinya mereka itu semua Pak. Nah, berarti kan sampai sekarang apa yang dihafal oleh para sahabat dengan yang sekarang sama ya Pak? Sama. Nah, berarti kan terkait dengan yang tadi masalah apa Pak? Keraguan dari orang di luar Islam yang menyatakan bahwa Quran itu ada yang hilang dan lain sebagainya, berarti mestinya sudah terbantahkan dengan itu Pak. Kalau itu sudah kan kepercayaan. Ya. Kalau mereka akui itu mereka masih Islam mualaf, tapi kan mereka nggak ngakui. Persoalan di situ, mereka nggak ngakui karena mereka Pak sebenarnya iri mereka Pak. Kan mereka berubah-ubah. Coba Bapak kita ajak dialog mereka, saya ajak dialog mereka. Sekarang bahasa aslinya Injil itu apa Pak? Anda bisa jawab? Nggak tahu, Aramaik atau apa? Aramaik. Nah, sekarang ada Alfa Omega. Apa itu bahasa Aramaik? Ada kata Alfa Omega. Jadi perbedaan dari bahasa Aramaik, dari bahasa Ibrani, pindah ke bahasa Yunani, pindah ke bahasa Inggris, lalu baru pindah ke bahasa Indonesia. Berapa kali perpindahan bahasa? Apa nggak mungkin terjadi perubahan-perubahan tengah jalan? Sementara Al-Quran tetap terjaga, kemanapun pergi tetap bahasa aslinya. Bahkan orang Arab sendiri kan bingung juga bahasanya. Saking terjaganya, orang Arab sekarang ini nggak ngerti bahasa Al-Quran. Banyak nggak ngerti. Artinya bukan Al-Quran, bukan bahasa Arab. Mayoritas ya, tapi... Ya, berarti maksud saya kan, kalau tadi misalnya ada Qurannya berbeda, nah itu saya bingung juga. Nggak ada Quran berbeda, Pak. Nggak ada. Al-Quran yang berbeda itu anggapan mereka, orang Syiah itu bukan... Mereka nama-nambah sendiri. Memang mereka menurut saya bukan Islam lagi. Cuman ya itu saat ya saya maafin saya Pak ya. Saya menganggap bukan Islam karena nama-nambah menuduh-nuduh. Saya sadarnya coba lihat. Saudara ilaha illallah, saudara Muhammad Rasulullah, wah tambah wah Abu Bakar, Utsman Ali, finnar katanya. Masa pakai sadar begitu Pak? Bapak coba lihat. Jadi berarti mereka nggak bisa kita pakai pendapat dia Pak. Udahlah lupakan mereka. Kita konsen di Quran aja. Ngapain kita habisin energi kita mikirin mereka. Kita uji aja Quran kita ini. Datang ke kita, Qurannya kata salah, oke, mana salahnya? Saya siap kok. Dua, konteks satu, kalau konteks kita minta ahli nanti. Konteks, bicara tentang kedokteran, bicara tentang ilmu falak, bicara tentang ilmu ajaban, ilmu ukur, silakan. Anda temukan salah dalam Quran. Atau gramatikal, oke, saya jawab. Mana yang berbeda? Gitu loh, Pak. Nah, ada yang berani sampai sekarang, Pak.
Ya, mungkin itu aja. Yang penting kita jangan hanyut dengan pikiran orang, saya. Pak, ya. Jangan hanyut kita dengan pikiran orang. Kita punya standar sendiri kok. Ya, itu yang mengakui semua pendapat orang, itu yang plural, Pak. Semuanya, oh ini benar juga ya, ini benar juga ya. Udahlah, akhirnya plural kita jadinya kan. Ya itu aja, Ustaz. Terima kasih. Jadi saya megangnya cuma itu aja. Kalau itu diturunkan oleh baginda Rasulullah, sudah dihafal oleh para sahabat dan banyak ulama, dan tidak ada yang, maksudnya tidak ada yang mengalami perubahan sampai sekarang, ya mestinya itu yang terjaga, gitu, Pak. Ya, betul, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Sigit. Monggo, Pak. Ya. Terima kasih Pak Dedi, dan terima kasih sahabat-sahabat saudaraku seiman semua. Ternyata waktu juga yang akan memisahkan kita untuk sesaat. Insya Allah kita sudah jam 9:12, mungkin Pak Ustadz juga banyak kesibukan yang lain. Mudah-mudahan pertemuan sore hari ini menjadi awal bagi pertemuan-pertemuan kita dengan Pak Ustadz selanjutnya dalam belajar Al-Quran. Insya Allah Pak Ustadz, kalau Senin depan Bapak ada di Cibinong, mohon izin mau bertamu ke sana Pak, Insya Allah. Oh, silakan Pak, sangat terbuka. Insya Allah. Bahkan barangkali mau jadi santrinya Bapak selama beberapa hari. Siap. Sangat senang saya kalau Bapak ke sini. Sekali lagi saya atas pembawa acara memohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan pengajian sore hari ini banyak kekurangan, ada keterlambatan, itu karena keterbatasan kita semua selaku manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi, dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang sakit bisa segera disembuhkan. Saudara-saudara kita yang sedang sibuk, mudah-mudahan suatu saat bisa ikut hadir di pengajian seperti hari ini. Marilah Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kita tutup acara sore hari ini dengan doa penutup kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.